Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau bahas tentang mana yang lebih baik, grafting atau sambung pucuk. Oke. Kita mau bahas tentang apa aja nih kelebihan dan kekurangannya. Simak ya teman-teman. Oke, kalau kita bicara soal grafting, pastinya dia lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa grafting hanya dengan modal cutting dan entres aja. Jadi dia belum berakar pun kita udah bisa sambung, kita udah bisa coba sambung. Memang nggak semuanya berhasil atau presentasinya kita bisa bilang kecil lah gitu. Tapi untuk skala produksi pastinya lebih baik lah ya. Kalau bagi pedagang itu pastinya dia lebih baik karena dia bisa membuat bibit yang banyak gitu dalam waktu yang lebih singkat gitu. Beda sama yang si sambung pucuk. Untuk sambung pucuk yang kayak begini, nah ini kita lihat sambungannya ya. Untuk sambung pucuk yang kayak begini nih, dia harus dibuat betul-betul siap dulu disambung si rootstocknya. Bagian bawahnya ini dia harus betul-betul udah berakar, udah bisa disambung lah dengan entresnya. Jadi bukan sekedar yang cutting aja gitu atau sekedar berkalus aja, tapi dia udah berakar. Jadi untuk produksi jelas dia lebih lambat karena dia harus nunggu dulu sampai bagian atasnya itu berdaun lah, atau kira-kira kayak begini. Contohnya ini ya, ini dia Isabella. Waktu itu kita grafting dia di sini dan nggak berhasil, busuk. Nah, habis itu kita grafting lagi di bagian yang lebih bawahnya lagi. Jadi ini lebih panjang. Maaf, ini sebetulnya dia ada panjang, ada sekitar 4 mata tunas sampai akhirnya segini. Nah, akhirnya kita putuskan kita tumbuhkan aja yang di sini. Nah, jadi kita nantinya bakal bisa sambung pucuk dari sini ya. Kita potong di sini, kita sambung di sini. Atau ini kita besarkan. Kalau misalnya di sini gagal, nanti ini kita besarkan. Jadi di bawah udah ada akarnya dan ukuran tangkainya ini, batangnya ini udah bisa untuk naruh entres. Jadi di bawah udah ada akar, di atas juga dia sempat berdaun, tapi nanti dia tetap kita buang. Ini kita potong dan akan kita sambung di sini. Nah, ini bisa dibilang sebagai rootstock yang udah cukup layak lah untuk ini udah layak untuk jadi rootstock untuk sambung pucuk. Kemudian yang kedua kita bahas tentang bentuk ya. Kalau ya kita bicara estetika udah jelas yang grafting ini bentuknya ya begini gitu, jelek lah bisa dibilang. Bahkan ini kita bisa, kalau ini kita kopek nih, bagian sebelah sini ini mati, bagian yang nggak ada sambungannya ya, ini dia mati, ini kering kayak begitu. Jadi kan sayang bisa dibilang di sebelah sini nih nggak ada aliran nutrisi yang dikirim dari atas gitu loh. Yang hasil dari fotosintesis itu nggak ada yang diantar ke bagian sini. Nah, beda dengan bagian si punggungnya. Kalau punggungnya ini dia jelas hidup. Beda dengan si yang sambung. Samcuk ini dia bagus deh karena dia penuh ya. Kita bisa lihat tuh sambungannya ini sambungannya. Hampir nggak kelihatan malah sambungannya ya. Dia betul-betul nyatu dia. Dia betul-betul nyatu. Jadi kalau misalnya nanti di atas ada fotosintesis, dia bisa ngantar nutrisinya ke bawah. Jadi batang yang bawah pun nanti dia membesar, nggak ada bagian yang mati, sampai bawah tuh nggak ada yang mati. Beda sama grafting. Nah, ini ada contoh lain nih.
Ini juga sambung pucuk, sambungannya di sini nih ya. Nah, ini kan kita bisa lihat kan dia betul-betul nyatu gitu. Jadi dia ya bagus lah, transfer nutrisinya tuh betul-betul full ya, dan gak ada batang yang mati. Ini kasusnya sama nih. Dulu kita grafting juga di sini, grafting di sini, terus mati, kita potong-potong sampai dia di sini. Nah dia kita tumbuhkan, setelah dia kita tumbuhkan, nah baru begitu ini udah layak, begitu batang ini udah layak untuk disambung, kita potong, kita sambung. Nah ini dia udah lumayan lah. Dan biasanya juga tumbuhnya lebih cepat ya, karena dia kan di bawah udah berakar. Nah, nanti kalau kita di atas bisa pelihara daun bagus, nanti ini batangnya ini cepat besar. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, ketika kita sambung, biasanya kan kalau grafting itu kita cari batang yang udah berkalus atau yang memang yang belum berkalus gitu. Jarang gitu yang udah berakar kita grafting. Nah biasanya tuh dia pada saat kita grafting di awal-awal dia tuh tumbuh ya, dia normal gitu, sprut aja. Tapi nanti lama-kelamaan tiba-tiba kalau udah 2 minggu gitu dia layu. Nah dia layu itu karena nutrisinya nggak bisa diantar dengan baik gitu loh. Jadi di bawah itu belum berhasil menumbuhkan akar, belum bisa nyerap nutrisi, tapi dia di atas dia udah harus menumbuhkan tunas kan, dari tunas bud, dari entres yang kita grafting. Nah itu dia memang nanti sprout gitu, tapi nanti kalau udah ada 2 minggu nutrisi yang di batang itu di rootstocknya itu habis dan dia biasanya mati. Jadi kayak kita udah semangat pohonnya bakal tumbuh tapi ternyata enggak gitu. Nah, beda kalau yang sambung pucuk ini kan udah jelas ya, udah ada akar. Begitu kita sambung pun dia udah pasti vigor lah gitu. Apalagi kalau kita nyambungnya tuh di bawah gitu. Kalau kita nyambung di bawah itu lebih bagus lagi lah, atau lebih dekat dengan akar lah gitu. Nah ini kita ada 2 contoh ya yang udah kita sambung. Ini dia samcuk, bawahnya ini red master, atasnya moondrop. Ini kita sengaja ya bikin tinggi karena nantinya kita mau pendam sampai sini. Kan kita tahu kan kalau misalnya red master itu akarnya bagus ya, jadi dia kalau tenggelam dikit nih batangnya dia tuh bagus numbuhin akar gitu loh. Jadi kita sengaja nanti mau kita tanam dalam gitu loh, jadi kita timbun. Penyambungannya di sini teman-teman bisa lihat ya, karena dia entresnya lebih besar daripada rootstocknya. Jadi yang bagian lancipnya itu yang rootstock. Kan biasanya kan entresnya dibikin lancip terus nusuk di rootstock. Ini kita enggak ya. Ini rootstocknya yang lancip, nusuk ke entresnya. Yang satu lagi juga begitu ya. Maaf. Ini juga bagian atasnya yang kita buat V, entresnya yang lancip. Ini mungkin awal-awal sih nggak bagus ya, tapi nanti kalau dia udah jalan beberapa bulan nanti dia betul-betul menyatu dan pastinya rapi lah. Jadi kalau kita simpulkan mana yang lebih bagus, grafting atau yang sambung pucuk, kalau menurut saya sendiri jauh lebih bagus yang sambung pucuk ya. Dari banyak hal dia udah jelas lebih baik lah gitu. Kalau misalnya kita untuk tanam sendiri, tapi kalau kita misalnya mau jual, ya dari segi keuntungan udah pasti lebih menguntungkan yang grafting karena kita bisa buat dia dalam jumlah yang banyak lah dalam waktu yang singkat.
beda kan sama sambung pucuk yang harus kita buat dia berakar dulu, bisa lebih dari 3 bulan baru dia betul-betul bisa dilepas ke pembeli gitu kan. Tapi terlepas dari teman-teman mau grafting atau pilih yang grafting atau pilih yang sambung pucuk, teman-teman yang pasti itu paham dulu ya tentang pohonnya gitu loh. Jangan sampai salah gitu loh. Ini contohnya kayak begini ya. Ini mendingan lah ya kita bisa bilang, karena dia ini bawahnya bela, atasnya ini dia trans. Jadi kan trans ini kan terkenal vigor ya. Takutnya nanti di waktu-waktu yang akan datang ini dia besar gitu ya, bagian yang entresnya ini nanti dia besar, terus yang ininya kalah, itu kecil ciut, itu jadi jelek gitu kelihatannya ya. Kalau teman-teman mau nyari itu yang kira-kira dia nantinya pas sudah besar tuh seimbang lah gitu. Cari tahu gitu, tanya-tanya misalnya rootstocknya trans tuh bagusnya pakai entresnya kalau misalnya kita mau sambung trans itu bagusnya pakai rootstock apa kayak gitu, vigornya kayak apa gitu. Jangan juga cari rootstock yang vigor terus nanti di grafting atau disambung pucuk sama yang entresnya vigor juga gitu, misalnya trans sama CN gitu ya. Banyak sih teman-teman yang udah nyoba begitu, karena terlalu vigor ya bisa juga panen buah tapi lebih sering panen daun gitu. Terus kalau teman-teman pengen gitu, misalnya pohon anggurnya nih kayak begini kan, ini jelek nih, gimana nih caranya biar dia nggak kelihatan kayak gitu, apa bisa ditutup? Bisa gitu. Nah itu solusinya tuh kayak begitu ya. Jadi nanti ini dikasih, ini kan dia graftingan, ini kan jelek nih begitu nongol, ini boleh dia kita tumpuk tanah. Jadi nanti median itu sampai sini, sampai nanti kita buat yang bagian atasnya ini juga berakar gitu dia. Jadi seolah-olah dia on root gitu. Tapi pastiin juga media tanamnya itu media tanam yang baik. Yang kedua, memang pohon teman-teman itu ya varian yang adaptif lah gitu. Yang memang udah lama di Indonesia dan udah cukup bandel gitu, dia bisa adaptasi sama kondisi tanah yang ada di Indonesia. Contohnya ini teman-teman ya, ini dia CRV ini sebetulnya di bawahnya itu bela, rootstocknya itu bela gitu. Tapi karena waktu kita grafting pernah dicakar kucing lah, sampai dia akhirnya mau patah kan, akhirnya kita kuatin, kita tempelin, kita biarin dia tertimbun tanah gitu, sampai akhirnya dia betul-betul kuat, betul-betul nyatu. Nah akhirnya si CRV-nya sendiri nggak mengandalkan bela lagi gitu loh, dia udah bisa numbuhkan akarnya dia sendiri, karena tadi kita tutup kan, karena dia waktu kita grafting itu dia entresnya tuh kira-kira segini lah di bawah sini, dan itu dia udah ketutup tanah gitu, sampai akhirnya dia bisa numbuhin akarnya dia sendiri. Ini kita coba intip dikit aja ya. Jadi graftingannya ini sekitar ada segini lagi lah di dalam. Nah karena dia udah kita pendam, akhirnya dia pun ngeluarin akar. Nah CRV ini dia cukup lama lah di Indonesia, jadi kita bisa bilang dia cukup adaptif lah. Jadi dia aman kalau misalnya buat ditimbun-timbun. Karena banyak juga, bukan banyak ya, ada beberapa yang memang setelah ditimbun itu stagnan terus mati gitu. Padahal tanahnya sama, perawatannya juga sama yang lain. Ya teman-teman, sebenarnya tuh masih ada banyak banget ya pertimbangannya mana yang lebih bagus, yang bisa kita bandingkan gitu dari dua hal tadi, mana yang lebih bagus, yang sambung pucuk atau yang grafting gitu. Tapi dari beberapa hal yang kita bicarain tadi aja udah jelas ya, udah menang sih sambung pucuk gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau ditanya pilihannya mana, sambung pucuk atau grafting, pasti pilih bibit
beli bibit atau merawat bibit atau menyambung untuk di rumah saya sendiri, saya tanam sendiri, ya itu udah pasti sambung pucuk. Tapi kalau teman-teman mau di grafting, ya bisa pakai metode yang kayak tadi ya, yang saya buat di pohon CRV saya. Ya kira-kira itu aja teman-teman yang bisa kita bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk berkebun. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.